Oke, baik, selamat sore. Hari ini saya akan membahas tentang eh, salah satu hmm, contoh, salah satu contoh atau salah satu role play atau interaksi yang biasanya dilakukan yang berkaitan dengan dokumentasi keperawatan, yaitu bagaimana mengkomunikasikan tentang isbar, ya. Isbar. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, apa itu isbar? Mari kita bahas sama-sama. Jadi saya akan mulai dulu dengan sebuah contoh. Oke, ringkasan kasusnya adalah sebagai berikut. Saya buka ya. Oke, jadi eh, kasusnya ini pasien berinisial Tuhan YB berusia 41 tahun, ya. 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agamanya Katolik, pekerjaannya petani. Alamatnya di Malaka. Nomor registernya sekian. Masuk dengan diagnosa medis, cedera kepala sedang. Sumber informasi dari keluarga dan catatan perawatan. Jadi hasil pengkajiannya itu tanggal 28 Mei 2019 didapatkan hasil keluhan utama dari keluarga mengatakan pasien mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan benturan di kepala. Kemudian dirawat di RSU Betun dan mendapatkan pengobatan selama 1 hari. Kemudian dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Yohanes Kupang. Karena pasien mengeluh nyeri pada kepala dan sulit melihat dikarenakan bengkak pada kedua mata sebelum sakit, keluarga mengatakan pasien tidak mengalami sakit apapun. Riwayat penyakit sekarang, keluarga mengatakan pasien mengeluh nyeri pada kepala dan sulit melihat dikarenakan bengkak pada kedua mata. Pengkajian primernya airway, jalan nafas, tidak ada sumbalan jalan nafas. Breathing-nya pasien tidak sesak nafas, tidak menggunakan otot tambahan, frekuensi nafas 22 kali per menit, irama teratur, bunyi nafas vesikuler, sirkulasi nadi 89 kali per menit, irama teratur, denyut nadi kuat, tekanan darah 110/70, ekstremitas hangat, warna kulit normal, nyeri positif pada kepala, edema positif pada kedua mata. GCS-nya, ya, untuk disability GCS-nya 12, pupil isokor, pengkajian sekunder, muskuloskeletal, kedua otot ekstremitas atas bagian dekstra bernilai 4 dan ekstremitas bagian bawah dekstra 4. Ekstremitas bagian atas di bawah dan bawah sinistra 5. Kebutuhan nutrisinya, pasien mengatakan makan 3 kali sehari, pola eliminasi BAK 4-5 kali sehari, warnanya kuning, BAB, pasien mengatakan BAB konsistensi lunak 1 kali sehari. Hasil pemeriksaan CT scan menunjukkan adanya hematom di daerah benturan. Tindakan segera mengukur tanda-tanda vital, ya, dan masang infus dan merawat luka. Oke, ini adalah contoh kasusnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sampai kasus ini bisa muncul. Artinya bahwa ketika kasus ini bisa ditulis, otomatis sudah pernah ada tindakan keperawatan sebelumnya, dan itu memerlukan sebuah komunikasi interprofesional, ya, komunikasi interprofesional sampai nanti bisa mendapatkan apa namanya? Sampai bisa mendapatkan informasi, ya. Seperti itu. Bisa mendapatkan informasi sampai bisa ditulis seperti ini. Oke, otomatis ketika sudah dilakukan komunikasi berarti ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan sampai bisa mendapatkan kasus seperti ini, ya. Oleh sebab itu, bentuk komunikasinya adalah komunikasi S-bar, ya, seperti itu. Oke, pertanyaannya apa itu komunikasi S-bar? Jadi, untuk sampai tiba-tiba bisa ada tipe komunikasi seperti ini,
Karena memang kegagalan komunikasi atau komunikasi itu memang merupakan hal yang paling penting, sehingga agar bisa menangani seorang pasien otomatis ada komunikasi interprofesional atau antar profesi. Nah, jadi kalau seandainya satu saja membuat kesalahan pada saat komunikasi, pada saat pelayanan, maka akan menyebabkan kegagalan dalam kita melaksanakan pelayanan. Ya, nah, kegagalan komunikasi itu hampir sekitar 70% itu merupakan penyebab dari kegagalan penanganan si pasien. Oleh sebab itu, kita sebagai pemberi pelayanan, entah dokter, perawat, gizi, bidan, dan sebagainya, ketika menangani seorang pasien, maka komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, seperti itu. Kemudian, seperti yang tadi saya bilang, bahwa di rumah sakit atau di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, di sana itu ada berbagai macam profesional yang bekerja, mulai dari petugas kasir sampai petugas laboratorium, ya, untuk menangani seorang pasien. Jadi makanya semua itu harus mempunyai komunikasi antara satu orang dengan orang lain, petugas kasir dengan perawat UGD, petugas kasir dengan petugas laboratorium. Jangan sampai pasiennya sudah masuk, belum dibayar, terus kemudian sudah dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Kan harus membutuhkan komunikasi. Memang betul sekarang sudah dilakukan by system. Itu adalah salah satu cara untuk komunikasi. Namun komunikasi verbal juga merupakan hal yang paling utama dalam penanganan si pasien. Nah, SBAR ini adalah sebuah bentuk komunikasi, ya, sebuah format yang awalnya dikembangkan pada saat di militer, ya. Karena pada saat itu memang komunikasinya sedang tidak akurat, orang masih menggunakan tulisan, ada yang pakai kode Morse, ada yang pakai lampu, dan sebagainya. Nah, SBAR ini kepanjangan dari situasi, background atau latar belakang, hasil asesmen, dan rekomendasi. Nah, ini berarti situasi itu keadaan si klien, background juga latar belakang. Situasi itu adalah nama klien dan sebagainya. Background itu adalah bagaimana background latar belakang si klien, asesmen itu penilaian si klien, dan rekomendasi itu adalah advice atau saran yang diberikan untuk memberikan ini dari si pasien, memberikan saran pengobatan kepada si klien. Nah, situasi itu apa yang terjadi pada saat ini? Pada si klien mungkin tensinya turun atau klien mengeluh kepalanya sakit, ya. Kemudian background-nya itu apa yang menyebabkan klien berada dalam situasi tersebut, ya. Kemudian asesmen, apa hasil pengkajiannya kita, sedangkan rekomendasi apa yang harus kita lakukan untuk atau harus diperbaiki untuk si klien tersebut. Jadi, SBAR itu adalah alat komunikasi yang metodenya jelas, terstruktur, ya, terstruktur, bahwa kita harus jelaskan situasi si klien dulu, kemudian background atau latar belakang si klien, kemudian hasil pengkajiannya kita, dan apa yang bisa direkomendasikan bukan cuma oleh dokter, tetapi kita perawat, kemudian bisa juga dokter, laboran, tenaga radiologi, dan lain-lain, ahli gizi, dan sebagainya, bisa kita tulis di sini. Jadi, metode SBAR ini bukan saja untuk metode kita perawat untuk mengkomunikasikan si pasien itu dengan dokter, tetapi kita perawat dan perawat juga bisa, kita perawat dengan dokter bisa, dengan ahli gizi, dengan psikolog, dengan tokoh agama yang datang berdoa juga bisa. Kita menggunakan format seperti ini. Hanya disesuaikan dengan profesionalismenya si orang yang akan kita komunikasikan. Kalau kita dengan dokter, kita ceritakan hasil pemeriksaan fisiknya si klien. Namun kalau dengan gizi, ya kita bicarakan tentang berat badannya, kemudian nutrisinya seperti apa. Kalau dengan psikolog berarti dengan keadaan mental si klien pada saat ini, mungkin ada benturan yang melatar belakangnya dan sebagainya, ya, seperti itu.
Mengapa kita memerlukan isbar? Ya, kita memerlukan isbar itu karena memang informasinya ringkas, kemudian kerjanya lebih cepat, kemudian masalahnya jelas, mengkomunikasikan masalahnya jelas, kita berikan kesempatan untuk menyampaikan saran kolaborasi, artinya kita menghargai profesionalisme yang lain. Ya. Kemudian kita menggunakan yang tadi saya bilang bahwa untuk jenis komunikasi ini kita bisa gunakan untuk dengan siapa saja, dengan profesionalisme kerja siapa saja. Nah, keuntungan isbar tadi kita sudah bilang bahwa kita sebagai perawat mampu untuk berkomunikasi secara efektif, nggak datang, dokter, dokter, tolong, nggak gitu ya. Tapi kita datang langsung, dokter, ini ada pasien umur sekian, punya merasakan ini, kita sudah lakukan hasil pengkajiannya ini, kita sudah lakukan ini, silakan dokter mau kasih apa. Ya. Kemudian dokter juga menjadi percaya karena dia lihat cara atau profesionalisme yang lain, percaya dengan apa yang kita bicarakan. Mereka percaya dengan apa hasil analisa kita karena cara penyampaiannya kita itu tegas dan lugas, ya. Oke. Kemudian sama dengan metode SOAP. Jadi SOAP-nya ini yang kita buat dalam kata-kata, ya, kita buat dalam kata-kata. Kemudian kita buatnya itu dalam bentuk S-bar supaya gampang, ya. Kemudian S-bar ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk serah terima pasien juga. Jadi dari UGD ke ruang bangsal, bangsal bisa ke ICU, atau dari UGD ke ICU, UGD ke kamar operasi, UGD ke radiologi, UGD ke lab, bisa seperti itu, ya. Oke, bisa juga antar teman, yang tadi saya bilang bahwa antar perawat dan perawat. Jadi kita ngomongnya itu nggak usah banyak-banyak. Jadi hasil swabnya kita itu kita bicarakan kepada teman perawat kita yang akan mengganti kita di shift seperti itu, ya. Kemudian bagaimana cara kita melaporkan? Yang pertama, untuk S-bar, untuk situasi, ya, apa yang harus kita bicarakan? Yang kita bicarakan di sini adalah mengidentifikasi nama diri petugas dan pasien. Jadi saya perawat Alfa, pasien saya namanya siapa? Riko, contohnya. Umurnya sekian, seperti itu. Apa yang terjadi pada si klien? Mengalami cedera kepala, pusing, dan sebagainya. Ya, background. Informasinya apa, saya diagnosanya apa? Cedera kepala berat. Tidak mempunyai alergi terhadap obat, namun sudah diberikan tindakan apa? Sudah diberikan manitol, contoh. Kemudian tanda-tanda vitalnya apa? Hasil labnya apa? Riwayat medisnya apa? Pernah kecelakaan sebelumnya atau belum? Dan sudah pernah dilakukan apa saja di rumah? Kemudian temuan klinisnya terbaru apa? Mungkin penurunan kesadaran atau apa? Kemudian asesmen, kita berbagi hasil klinis si klien. Apa tindakan, apa hasil asesmen kita yang kita dapatkan? Mungkin saja GCS-nya makin menurun, ya. Kemudian apa analisis dan pertimbangan? Oh, kliennya ini mengalami penurunan kesadaran karena dia mengalami cedera kepala berat, ya. Kemudian analisisnya karena waktunya sudah panjang, akhirnya klien mengalami mengalami penurunan kesadaran. Itu yang kita tulis di hasil asesmen. Ya, apakah masalah ini parah dan mengancam kehidupan? Tulis. Ya, terjadi penurunan kesadaran dan kemudian mengancam jiwa. Ya, kemudian rekomendasi apa tindakan yang harus kita lakukan. Seperti itu, ya. Apa tindakan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian apa rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki yang tadi cedera kepala dan sebagainya. Apa solusi yang bisa Anda tawarkan kepada si dokter? Pak, mungkin orang cedera kepala ini kita instruksikan dia untuk bed rest total. Kita berikan manitol dulu. Ya, seperti itu. Atau kita nggak bisa foto ronsen, tapi kita CT scan langsung. Mungkin seperti itu, ya. Apa yang Anda butuhkan dari saran dari dokter, ya. Kapan waktu tindakan itu harus diberikan, ya, dan berapa lama? Itu yang Anda ceritakan di dalam rekomendasi, ya. Seperti itu. Ini adalah contohnya.
Ini contohnya adalah selamat pagi, saya dokter Ana, perawat di lantai 6 melaporkan nama pasien ya, punya A. Ya, jadi tadi saya suster siapa, saya memperkenalkan nama saya dulu, kemudian pasien saya namanya siapa, ya. Kemudian contoh dia drainase atau terpasang selang dada atau tanda-tanda apa yang ditemukan pada klien pada saat ini, ya. Kemudian background-nya, kliennya diagnosanya apa, masuknya kapan. Tindakan yang sudah dilakukan apa, obat-obatan yang diberikan apa, ada alergi atau tidak. Tindakan yang kita berikan, oksigennya berapa persen dalam beberapa pemberian, hasil lab-nya apa, kemudian cantumkan informasi klinis yang lain. Tingkat kesadaran, bunyi nafas, warna kulit, oral output, dan ekstremitas. Ya. Kemudian asesmen. Hasil pengkajiannya kita yang kita dapatkan seperti apa, ya? Saya pikir masalahnya mengancam jiwa, ya. Kemudian pasiennya kelihatan tidak stabil. Ini harus dilaksanakan. Apa tindakan diinginkan dari dokter? Pak, apakah saya harus mulai dengan pemberian oksigen atau pemberian IV dulu, cairan intravena dulu? Apakah saya harus periksa dulu X-ray, ya, ronsen, analisa gas darah, ECG-nya dan tes lain? Jam berapa dokter akan datang? Apakah dokter akan konsul dengan dokter bedah atau dokter jantung? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ICU dan lain-lain? Itu adalah tindakan yang kita lakukan kepada si klien, ya. Jadi nanti memang yang kita tunjukkan kepada si klien itu adalah format yang seperti ini, ya. Formatnya itu seperti ini yang kita berikan kepada si klien, ya. Jadi nanti nama pasien, ya. Ini situasinya si klien. Keluhan diagnosa masuk, keluhannya saat ini apa, ya. Kemudian background-nya, riwayat penyakit dahulunya apa, alerginya apa terapinya, asesmennya, hasil pengkajiannya apa, kemudian rekomendasi dari dokter atau kita minta tindakan dari dokter seperti apa. Jadi komunikasi ini mau via telepon, mau ketemu bicara langsung dengan dokter, dengan si perawat, teman perawat atau sebagainya, kita lakukan berdasarkan format ini dan kita harus mengisi di sini. Ini adalah dasarnya kita, ya. Ini adalah dasarnya kita untuk memberikan tindakan, ya, memberikan tindakan kepada komunikasi kepada si klien, ya, seperti itu. Jadi mungkin ini dari saya. Saya kira sekian dan silakan mengerjakan tugas yang ada di bawah. Tetap semangat. Sampai ketemu di UTS dan UAS. Salam.